Halo sahabat Day, kembali lagi bersama saya Day. Kali ini saya akan sharing mengenai investasi saham, di mana sekuritas yang saya gunakan ini adalah aplikasi MOS dari Mandiri Sekuritas. Nah, saya di sini mau sharing karena saya udah 1 bulan ini saya main investasi saham, ya bukan main tapi investasi saham sudah 1 bulan ini. Tapi dari beberapa minggu sebelum saya investasi saham, saya sudah memperhatikan di grup-grup saham, terus ngikutin berita-beritanya, perkembangannya. Nah, kemudian saya tertarik buat investasi saham. Nah, tapi investasi saham ini memang sangat beresiko. Lihat, saya juga sekarang masih minus 392.000, hampir 400.000 ya, dari saham-saham yang saya beli. Saham Antam, Bukaka, Campina, ITMG, sama Unilever. Nah, tapi di sisi lain saya nggak bakalan membahas masalah risiko ini sih, karena saya juga masih sedikit ilmunya. Cuman saya mau membahas aplikasi Mandiri Sekuritas ini. Nah, di aplikasi Mandiri Sekuritas ini, gak tahu saya kalau di sekuritas lain dia ada ada sama kayak gini juga atau enggak. Nah, jadi di Mandiri Sekuritas ini kita ada remain trade limit. Remain trade limitnya ini 11 juta. Nah, si remain trade limit ini tuh adalah hutang. 11 juta itu dia kayak si Mandiri Sekuritas itu. Si Mandiri Sekuritas itu nyediain uang 11 juta itu buat ngutangin kita ini. Kalau kita nanti nggak bayar ya sama, ada bunganya, terus ada jatuh temponya kapan, dan dia bisa otomatis by system, kalau nggak segera dibayar maka dia akan otomatis menjual saham-saham kita ini nih yang ada. Saham-saham kita ini nih yang ada bisa dijual paksa sama Mandiri Sekuritas. Nah, jadi ini memang bahaya banget. Terus dia ada bunganya juga per harinya itu. Bisa berapa ya bunganya? Lumayan lah pokoknya mah. Saya belum tahu ini berapa persen bunganya. Nah, yang pasti sebelumnya itu saya itu kan top up-nya itu masukin ke Mandiri Sekuritas ini. Saya waktu setoran awal itu dulu sekitar 3.500.000 kalau gak salah. Nah, 3.500.000 itu saya beliin semua tuh ke saham. Jadi pokoknya sisa berapalah, hampir sisa 5 ribuan kalau gak salah, sisa uang cash yang saya waktu itu saya transferin itu dibeliin saham itu. Sisa ini tuh sisanya cuman berapa ya, cuman 15.000, gak tahu 10 ribuan lah kalau gak salah. Nah, terus di sini ada remain trade limit 3.500.000. Nah, saya gak tahu kan ini remain trade limit ini buat apa. Kemudian saya coba tarik si uang 11 juta ini, uang yang 3.500.000 awalnya, 3.500.000 saya tarik 1 juta, ternyata bisa. Nah, kemudian tapi saya balikin lagi, kesiniin lagi, dibalikin lagi, ditransferin lagi. Oh, jadi si uang ini tuh bisa digunain. Terus saya cobain buat beliin saham, si 3.500.000 itu saya beliin saham semuanya, dan bisa dibeliin saham. Nah, saya kan gak tahu. Terus lama-lama ada nge-email ke saya. Ada nge-email dari Mandiri Sekuritas. Jadi dia ngingetin, nih, emailnya kayak gini, Jakarta 29 Januari. Pemberitahuan kewajiban nasabah telah jatuh tempo, dengan hormat, open suspend. Sehubungan dengan transaksi bursa yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, pada hari ini Bapak memiliki posisi saldo negatif sama dengan T+2 dengan jumlah sebagai berikut. Net cash open suspend, nilai top up dana untuk open suspend by 3.400.000. Nih 3.400.000. Ini gak tahu ini fee interest apalah, exclude kewajiban yang harus dibayar. Bapak Ibu wajib segera melakukan penyelesaian kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran ke rekening MTBI Mandiri Tabungan Bisnis Investor Bapak atau Ibu, ataupun melakukan penjualan efek sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan paling lambat hingga perdagangan di hari T4. Di hari T4. Setelah melakukan penyelesaian kewajiban yang telah jatuh tempo, mohon Bapak Ibu segera menginformasikan penyelesaian tersebut
kepada kami. Apabila saat perdagangan hari T4 dalam rekening Bapak Ibu tidak ada pemenuhan kewajiban dan atau masih terdapat kekurangan dari jumlah kewajiban dan atau nilai kolateral ratio yang terdapat dalam rekening efek Bapak Ibu berada di bawah ketentuan yang telah ditetapkan PT Mandiri Sekuritas, maka saat perdagangan T4 kami akan melakukan penjualan paksa atas efek yang pada pasar manapun di Bursa Efek Indonesia dan dengan harga berapapun hingga kewajiban Bapak Ibu terpenuhi. Demikian kami sampaikan, terima kasih telah menjadi nasabah setia Mandiri Sekuritas. Jadi dari email tersebut, jika di hari T4 ini T plus 4 misalkan minus nih, misalnya saya itu awalnya itu minus 3.400.000 kan. Kalau masih minus 3.400.000 itu nggak segera dibayar, maka si saham kita itu akan dipaksa dijual. Misalkan harga sahamnya itu lagi pada turun nih, dari pas kita pembelian itu harganya pada turun. Waktu beli saham itu, misalkan harga saham itu dulu kita beli per lembarnya 1.000, ternyata turun nih jadi 900. Itu di 900 dia bakal dijual paksa sama Mandiri Sekuritas. Nah itulah ngerinya ini Mandiri Sekuritas. Terus bunganya juga ini per hari itu ada bunganya. Jadi per hari itu bunganya gak tahu berapa persen, pokoknya dia ada bunganya. Nah jadi buat teman-teman yang baru memulai investasi saham di Mandiri Sekuritas, kemudian dia menggunakan Mandiri Sekuritas aplikasi MOS ini, jadi harap hati-hati dengan remain trade limit, jangan asal menggunakan. Kalau saran dari saya sih lebih baik gak usah digunakan, lebih baik pakai uang pribadi kita yang cash aja buat ditabungin di saham. Jangan sampai ngegunain apa lagi dipakai buat trading tuh, buat misalkan mau di tradingin nih. Nah itu tuh